Shahihah. Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penerjemah Ustadz Cecep Nur Rahman, MA. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 29 Al-Muharram 1446 Hijriah atau 4 Agustus 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Bertempat di Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi. Informasi hubungi 0822 98000 756. Acara ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, insya Allah sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب3 يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. ورواه أحمد وزاد في روايته: فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل، فقال الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إن من عبوديات القلب العظيمة وواجبات الإيمان الجليلة حسن الظن بالله، فإن حسن الظن به جل في علاه مقام علي من مقامات الدين الرفيعة، والله عز وجل لا يخيب عبدا أحسن الظن به، فإنه جل وعلا لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولقد تكاثرت الدلائل على عظم شأن حسن الظن بالله وما يترتب عليه من المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة، وعظم شأنه، وأنه عبودية عظيمة وطاعة جليلة، وكلما قوي أثمر لصاحبه الثمار العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam dua kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala: ana inda dhanni 'abdi bi. Ini adalah hadits qudsi. Allah taala berkata, sungguhnya aku di atas persangkaan hambaku terhadapku. Juga Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Ya, diriwayatkan dari Allah azza wa jalla dalam hadits qudsi bahwasanya Allah berkata, aku di atas persangkaan hambaku terhadapku, maka hendaklah dia bersangka terhadapku apa yang ia kehendaki. Juga Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah taala berkata, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku di atas persangkaan hambaku terhadapku, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika ia bersangka buruk kepadaku, jika ia bersangka baik kepadaku, maka itu untuknya, dan jika ia bersangka buruk kepadaku, maka itu untuknya. Juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafat, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia berada dalam persangkaan baik kepada Allah azza wa jalla. Juga Imam Ahmad menambahkan dalam salah satu riwayatnya, fa inna qauman qad ardahum su'u dhannihim billahi azza wa jalla. Karena sungguhnya satu kaum telah binasa karena buruk sangka mereka kepada Allah azza wa jalla. Allah taala berfirman, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah persangkaan yang kalian sangkakan kepada Allah, persangkaan buruk kepada Allah yang membinasakan kalian sehingga kalian menjadi orang yang merugi. Ayat 23 dari surat As-Fussilat. Sungguhnya di antara ubudiyah, ibadah hati yang sangat agung dan kewajiban iman yang mulia, yang paling penting dan tinggi adalah husnul dhanni billah, persangkaan baik kepada Allah azza wa jalla. Karena bersangka baik kepada Allah adalah suatu maqam yang sangat tinggi, kedudukan yang tinggi dalam agama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengecewakan hamba yang berbaik sangka kepadanya. Karena Allah azza wa jalla tidak pernah mengecewakan harapan orang yang berharap kepadanya, dan tidak menyanyiakan amalan orang yang beramal untuknya. Allah Ta'ala berfirman, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan sungguh sangat banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan besarnya kedudukan persangkaan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Juga pengaruh-pengaruh yang besar dan buah-buah yang penuh berkah di dunia dan di akhirat yang didapatkan oleh orang yang selalu bersangka baik kepada Allah. Karena bersangka baik kepada Allah adalah satu ibadah yang agung, ketaatan yang mulia, yang semakin kuat persangkaan baik tersebut akan membuahkan buah-buah yang indah, dampak-dampak yang baik, pengaruh-pengaruh yang terpuji di dunia dan di akhirat. وحسن الظن بالله هو فرع عن المعرفة بالله، فإن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأنه جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلما، وأنه سبحانه غفور رحيم تواب كريم جواد محسن يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وأنه واسع المغفرة إلى غير ذلك من صفاته العظيمة ونعوته الجليلة. فكلما ازداد العبد معرفة بالله زاد حظه ونصيبه من حسن ظنه به، لأن منشأ حسن الظن ومبناه على حسن المعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وكل صفة من صفاته جل وعلا له عبودية تخصه وحسن ظن يخصه، وهذا أمر ينبغي أن يعلم وأن يفقه في هذا الباب. فإذا علم المسلم أن من أسماء الله تبارك وتعالى الغفار أحسن الظن به،
في استغفاره وإكثاره من الاستغفار وعنايته به وملازمته له أن يغفر ذنبه وأن يتجاوز عن زلته وأن يغفر خطيئته. وإذا علم أن من أسمائه تبارك وتعالى التواب وأنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أحسن الظن به أن يتوب عليه مهما كان ذنبه ومهما كانت خطيئته وجرمه. وإذا كان خطأه عظيما فالله عز وجل واسع المغفرة يتوب على من تاب مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطاياه، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Persangkaan baik kepada Allah adalah cabang dari ma'rifatullah, pengenalan seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba semakin ia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin ia mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya Allah maha luas rahmatnya, maha luas ilmunya, dan bahwasanya Allah maha pengampun, maha penyayang, maha penerima taubat, maha pemurah, maha baik, menerima taubat dari hamba-hambanya, mengampuni dosa-dosa mereka, dan tidak ada sesuatu yang sulit untuk diampuni oleh Allah. Allah maha luas ampunannya. Juga sifat-sifat Allah yang mulia, yang luhur. Semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sumber persangkaan baik kepada Allah adalah karena seorang mengenal Allah Azza wa Jalla, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena semua nama-nama Allah Azza wa Jalla, semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla mengandung penghambaan dan ubudiyah khusus, juga persangkaan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah perkara yang penting untuk diketahui dan penting untuk dipelajari. Maka apabila seorang muslim mengetahui bahwasanya di antara nama Allah Azza wa Jalla Al-Ghaffar, Maha Pengampun, ia akan bersangka baik kepada Allah ketika ia beristighfar. Ketika ia meminta ampun, ia akan memperbanyak istighfar, ia akan memperhatikan istighfar ini, dia akan selalu berusaha untuk banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta permohonan maaf kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar diampuni dosa dan kesalahannya. Dan apabila seorang hamba mengetahui bahwasanya di antara nama Allah Tabaraka wa Ta'ala At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, ia akan bersangka baik kepada Allah bahwasanya Allah menerima taubatnya meskipun sangat banyak dosa yang ia lakukan, meskipun sangat besar maksiat dan pelanggaran yang ia kerjakan. Dan apabila dosanya sangat besar, maka sungguhnya Allah maha luas ampunannya. Allah menerima taubat dari siapapun yang bertaubat kepadanya, betapapun banyak dosa, maksiat dan kesalahan yang ia lakukan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. وإذا أصابته بعض المصائب أو الأسقام أو الأوجاع أحسن الظن بالله وأنه الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، كما قال خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه فيما ذكر الله عنه: وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا من حسن الظن بالله، فمهما كانت شدة المرء فليحسن الظن بالله أن يشفيه ويكشف كربه. وإذا قلت ذات يده وأصابه من العوز والفقر والحاجة ما أصابه أحسن الظن بالله وأنه واسع الفضل جزيل المن، وأن ما به من نعمة فمن الله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم أن حسن الظن بالله يصاحب المؤمن في جميع شؤونه وأحواله وجميع عباداته وأعماله، ومبناه على عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالله
ولا يحسن عبد الظن بربه ويكون صادقا في حسن ظنه به إلا أعطاه الله ظنه، وذلك أن الخير كله بيد الله، فكل ما يرجوه المرء ويؤمله ويريده لنفسه أو لغيره فهو بيد الله عز وجل. Dan apabila seorang hamba tertimpa musibah, penyakit, kesulitan, ia tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana perkataan kekasih Allah Azza wa Jalla Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Ini termasuk persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapapun berat kesulitan seorang yang menimpa seorang hamba, hendaklah ia selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah ia bersangka baik bahwasanya Allah akan menyembuhkannya, Allah akan mengangkat kesulitannya. Dan apabila dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah kesulitan, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah ia, sungguhnya Engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Ketika ia berdoa dengan doa tadi, ia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan mengangkat penyakit darinya. Allah akan menghilangkan kesulitan darinya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Tuhan kalian berkata, "Berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkan doa kalian. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina." Juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, sungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Dan apabila ia kekurangan harta, merasakan kesulitan, kefakiran, kebutuhan, maka ia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Maha luas karunia-Nya, Maha banyak pemberiannya, dan semua yang ada di tangannya dari kenikmatan sungguhnya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus menemani seorang mukmin di semua kondisi dan keadaannya dan di semua ibadah dan amalannya. Tentu sumbernya adalah akidah yang mantap, keimanan yang kuat di hati seorang yang beriman, dan keyakinannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidaklah seorang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala jujur dalam persangkaan baiknya kecuali Allah akan memberikan apa yang ia sangkakan. Dan sungguhnya semua kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ia harapkan, semua yang diharapkan seseorang, yang diinginkan seorang untuk dirinya dari kebaikan atau selainnya, itu di tangan Allah Azza wa Jalla. وَلْيُعْظِمْ الْعَبْدُ الرَّغْبَةَ فإن الله لا يتعاظمه شيء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فأكف جميع العالم ممتدة إليه بالطلب والسؤال، ويده مبسوطة لهم بالعطاء والنوال، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار والفجار، له كل كمال ومنه كل خير، له الحمد كله وله الثناء كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، تبارك اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله وتباركت ذاته، فالبركة كلها له ومنه، لا يتعاظمه خير سئله ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل
ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ومقام المعرفة بالله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا مقام عظيم له ثماره العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة على العبد المؤمن في دنياه وأخراه. ولهذا فإن من أعظم ما ينمي في العبد حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يعنى بهذا الباب، باب المعرفة بالله. Dan hendaklah seorang benar-benar berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbesar harapannya kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Azza wa Jalla. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yamin huwa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu. Semua tangan-tangan makhluk di alam semesta ini berharap kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tangan Allah terbuka memberikan apa yang mereka minta, dan apa yang Allah miliki tidak pernah berkurang meskipun Allah selalu mengeluarkannya siang dan malam. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada orang yang baik dan orang yang banyak bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai semua sifat yang sempurna. Darinya semua kebaikan, miliknya semua pujian, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan. Segala sesuatu tergantung kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha Suci, Maha Mulia, Maha Baik, dan keberkahan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, juga datang darinya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak akan berkurang apa yang Allah miliki meskipun Allah berikan sebanyak apapun. Dan seandainya semua makhluknya dari yang pertama sampai yang terakhir, semua manusia, semua jin, semua yang hidup, semua yang mati, semua yang basah dan semua yang kering berkumpul di satu padang yang luas, mereka semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan semua permintaan mereka, itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang Allah miliki. Maka maqamul ma'rifah, yaitu seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang luhur dan tinggi, adalah kedudukan yang agung, kedudukan yang tinggi, yang membuahkan buah-buah yang besar dan pengaruh-pengaruh yang berkah, serta terpuji bagi seorang hamba yang beriman di dunia dan di akhiratnya. Maka di antara perkara yang bisa menjadikan seorang benar-benar bersangka baik kepada Allah, yaitu jika dia benar-benar mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini adalah perkara yang penting untuk dipelajari. Wa husnul dhanni billah ma'dudun fi a'zam al-minan wa ajall al-'ataya. Rawa Ibnu Abi Dunya fi kitabih Husnul Dhanni billah عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده. وقد تقدم في الحديث القدسي قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. أي أن للعبد ما ظن بربه جل في علاه، بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية، وتأميل العفو إذا طلب العفو. فإن ظن بالله أن يقيل عثرته ويغفر زلته ويقبل توبته ويرفع درجته ويعظم مثوبته فله هذا الظن بربه جل في علاه. ومن ظن خلاف ذلك فله ما ظن بربه، فإن للعبد في هذا المقام ما ظنه بربه، فإن ظن الخير فله الخير، وإن ظن خلاف ذلك فله ما ظن. وحسن الظن بالله لا يكون مع التفريط والإضاعة والإهمال وتتبع الملاذ والشهوات، وإنما يكون مع حسن العمل وتمام الإقبال على الله. وأما المسيء
المضيع المفرط المرتكب للمحرمات المقترف للآثام فإن آثامه وخطاياه تحول بينه وبين حسن الظن بالله. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون المضيع المفرط محسنا الظن بربه وهو عن ربه ومولاه شارد، وعن طاعته مبتعد، وعن أبواب رحمته ومغفرته معرض؟ فلا يكون حسن الظن بالله إلا مع حسن الإقبال على الله. والواجب على عبد الله المؤمن أن يتقي الله عز وجل ربه، وألا تسيطر عليه ذنوبه وخطاياه، وألا يتعاظم خطاياه في جنب مغفرة الله، فإن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. وليحذر من اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، وليحسن في الإقبال على الله تائبا منيبا، وهو يحسن الظن بربه أن يغفر له زلته، وأن يقبل توبته، وأن يعفو عن إساءته، وأن يرفع درجته، وليتدارك نفسه بذلك قبل أن يفجأه الموت وهو على حالة لا يسره أن يلقى الله جل وعلا بها. Persangkaan baik kepada Allah adalah termasuk karunia yang sangat besar yang diberikan kepada seorang hamba. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitabnya Husnul Dhanni Billah, persangkaan baik kepada Allah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnil dhanni billahi azza wa jalla." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, tidaklah seorang hamba yang beriman diberikan sesuatu lebih baik dari persangkaan baik kepada Allah azza wa jalla. Walladzi la ilaha ghairuh la yuhsinu 'abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannahu dzalika bi anna al-khaira fi yadihi. Dan demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, tidaklah seorang hamba bersangka baik kepada Allah azza wa jalla kecuali Allah akan memberikan apa yang ia sangkakan, karena semua kebaikan itu berada di tangannya. Dan telah berlalu hadis qudsi, yaitu firman Allah azza wa jalla, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu." Aku berada di atas persangkaan hambaku terhadapku. Jika ia bersangka baik, maka itu untuknya, dan jika ia bersangka buruk, maka itu untuknya. Maksudnya adalah seorang hamba, apa yang ia sangkakan kepada Allah azza wa jalla, yaitu jika ia menyangka atau meyakini bahwasanya Allah akan mengampuninya jika ia minta ampun, Allah akan menerima taubatnya, Allah akan mengabulkan doanya, Allah akan mencukupkannya jika ia minta kecukupan, Allah akan memberikan harapannya, ampunannya jika ia meminta ampunan. Jika ia menyangka, bersangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan mengampuni kesalahannya, memaafkan dosa-dosanya, menerima taubatnya, mengangkat derajatnya, mengagungkan pahalanya, maka persangkaan itu untuknya. Dan barang siapa yang bersangka sebaliknya, maka itu pula ya untuk dia sendiri. Karena seorang hamba di maqam seperti ini hendaklah ia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ia bersangka baik, maka kebaikan pula untuknya. Dan jika ia bersangka buruk, maka sebaliknya yang akan ia dapatkan. Persangkaan baik kepada Allah tentunya tidak disertai dengan kelalaian, mengikuti hawa nafsu, akan tetapi bersangka baik kepada Allah harus disertai dengan amal yang baik, benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang banyak berbuat dosa, melakukan pelanggaran, banyak melakukan maksiat, maka sungguhnya dosa dan maksiatnya akan menghalangi antara dia dengan persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal." Sungguhnya seorang mukmin sejati, ia akan bersangka baik kepada Allah, maka ia pun memperbaiki amalannya. Wa innal fajir asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Sebaliknya orang yang fajir,
ia bersangka buruk kepada Allah, maka ia pun melakukan amalan yang buruk. Maka tidak mungkin seorang yang banyak melalaikan kewajiban, ya, banyak melakukan dosa, ia bersangka baik kepada Allah, karena ia jauh dari Allah, ia jauh dari ketaatan kepada Allah, ia jauh berpaling dari pintu-pintu rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin persangkaan baik kepada Allah kecuali disertai dengan kembali yang benar kepada Allah. Dan wajib bagi setiap hamba yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ia dikuasai oleh dosa dan maksiatnya. Dan tidak boleh seorang merasa terlalu besar dosanya dibandingkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang besar, berat bagi Allah untuk ia ampuni. Hendaklah seorang merasa waspada dari putus asa dari ampunan Allah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia benar-benar kembali dengan baik kepada Allah, bertaubat, kemudian bersangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya, menerima taubatnya, memaafkan kesalahan-kesalahannya, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan hendaklah seorang segera bertaubat sebelum kematian menjemputnya dan dia berada di dalam kondisi yang tidak diharapkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. وإن من أشد الذنوب وأعظمها ضررا على الإنسان سوء الظن بالله، فإن الله عز وجل ذكر سوء الظن به وصفا للمشركين والمنافقين، ولم يتوعد بالعقاب أحدا أعظم ممن ظن به ظن السوء. قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وسوء الظن بالله جل وعلا من أعظم أسباب الردى والخسران. قال الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وسوء الظن بالله من وراء الذنوب والآثام، فإذا ساء ظن العبد بربه ساء عمله، وإذا حسن ظنه بربه حسن عمله. ومداواة النفس في هذا المقام أن يقبل العبد على الله عز وجل إيمانا وتوكلا ومعرفة به وبأسمائه وصفاته، وأن يجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة من عبودية لله، فإن كل اسم لله وكل صفة له لها من العبودية وحسن الظن بالله ما تقتضيه تلك الأسماء والصفات. وبوابة الدخول إلى هذا المقام العظيم هي التوبة الصادقة إلى الله جل وعلا من كل ذنب وخطيئة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أي توبوا توبة نصوحا نابعة من قلوبكم ترجون بها رحمة ربكم، ففلاحكم وسعادتكم في توبتكم إلى ربكم جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لحسن التوبة وحسن العمل وحسن الظن بالله عز وجل، وأن يغفر لنا أجمعين ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesungguhnya di antara dosa yang paling besar dan yang paling berbahaya bagi seorang manusia adalah persangkaan buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan persangkaan buruk kepadanya sebagai sifat orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Dan tidaklah Allah mengancam dengan hukuman yang lebih besar daripada persangkaan buruk kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan Allah mengadab orang-orang munafikin laki-laki maupun perempuan, musyrikin yang laki-laki maupun perempuan yang bersangka buruk kepada Allah. Bagi mereka giliran azab yang buruk, Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka dan menyiapkan bagi mereka neraka jahanam, dan dia adalah seburuk-buruk tempat. Bersangka buruk kepada Allah adalah sebab terbesar seorang terjatuh kepada kebinasaan dan kerugian. Allah Ta'ala berfirman, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Itulah persangkaan buruk yang kalian sangkakan kepada Allah, yang membinasakan kalian, yang menjadikan kalian orang-orang yang merugi. Fa iyasbiru fannaru mathwal lahum wa iyasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Jika mereka bersabar atas azab neraka, maka neraka adalah tempat mereka, dan jika mereka meminta belas kasih, maka tidaklah mereka diberikan. Persangkaan buruk kepada Allah adalah akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka apabila buruk persangkaan seorang kepada Allah, maka akan buruk pula amalannya. Sebaliknya, jika persangkaannya baik kepada Allah, maka amalannya pun akan baik. Maka mengobati jiwa dalam hal ini adalah dengan cara seorang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keimanan, penyerahan diri kepadanya, berusaha mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, dan ia berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan dari pengenalannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan ubudiyah yang sesuai dengan setiap nama dan sifat yang ia ketahui. Ia harus selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu utama untuk masuk ke dalam perkara ini adalah dengan bertaubat yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla dari semua dosa dan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang jujur. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari yang Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang bersamanya, cahaya mereka berada di hadapan dan di samping kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka semua mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami, ampunilah dosa-dosa kami, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yaitu bertaubatlah dengan taubat nasuha, taubat yang bersumber dari hati kalian. Kalian mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla, karena keberuntungan dan kebahagiaan kalian adalah pada taubat kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kita semua, agar kita selalu bertaubat, berbuat amal yang baik, bersangka baik kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni dosa-dosa kita yang banyak dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki segala urusan kita dan tidak membiarkan kita mengurus diri kita sendiri meskipun sekejap mata. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam, azakumullah, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, demikianlah program acara dalam format rekaman yang kami hadirkan ke layar kaca Anda. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. Hadirilah tablik akbar bersama Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, ulama dari kota Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dengan tema Kiat Meraih Istiqomah di atas Akidah Sahihah. Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penerjemah Ustadz Cecep Nur Rahman, MA. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 29 Al-Muharram 1446 Hijriah atau 4 Agustus 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Bertempat di Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi. Informasi hubungi 0822 9800 756. Acara ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.